Aku mau tanya-tanya sama bro. Ya, tanya aja dulu, maksudnya 10 menit lagi gitu. Oh, Itu maksudnya. nah gini bro. Ah, apa yang bro banggakan tentang Muslim yang tidak bro temukan di agama lain? Maksudnya banggakan ya. Jadi Muslim itu adalah kami bertuan gitu. Iya, maksud aku kan itu tidak ditemukan di agama lain atau kepercayaan apapun dan Iya, itu itu tidak ditemukan di percayaan apapun. apa itu bro? Ya, kami ini bertuan gitu. Kami ini mempunyai hubungan spiritual dengan Tuhan gitu kan. Dengan Tuhan maksudnya Tuhan ya? Ya Tuhan, Tuhan itu kan sekaligus Tuhan, sekaligus sesembahan. Ya Hmm. pucuknya dia lah gitu kan, sesembahan. Tapi kan Tuhan maksud aku kan gini Raja. kan, sejauh mana relasi bro sebagai seorang Muslim dengan Tuhannya bro, begitu. Nah, oke, betul, Nah, coba mantap. dulu. Jadi namanya Tuhan ya, Hmm. esensi Tuhan itu kan memerintah. Kan dulu pernah saya Hmm. jelaskan. Ketika perintah itu kita laksanakan, itulah relasi kita dengan Tuhan gitu. Tapi Hmm. ketika perintahnya tidak pernah kita laksanakan, Anda terputus relasi Anda meskipun perasaan kita itu sayang kepadamu gitu kan, engkau gitu kan, atau cinta, tapi tak pernah melakukan sebuah hubungan Tuhan dan makhluk gitu kan, Tuhan dan anak dan bapak juga gitu kan, atau Tuhan dan hamba gitu kan, itu tidak ada hubungan spiritualitasnya gitu. Nah, kan gitu. Jadi jika agama apapun tidak kami berpegang teguh pada hubungan gitu kan, hubungan spiritualitas. Apa itu hubungan spiritualitas? Yaitu petunjuk-petunjuknya, kami berpegang teguh pada perintahnya gitu. Itulah dia gitu. Dan kami istilahnya kasarnya gitu kan, berpegang erat pada perintahnya gitu, pada firmannya gitu, petunjuknya. Nah, itulah relasinya gitu, bukan sekedar perasaan-perasaan saja gitu. Dan relasinya tidak ada gitu. Relasi antara Tuhan dan hamba ini ya, Oh. hubungan spiritual, bukan. Kan dulu pernah saya ilustrasikan gini ya. Bro, saya bisa saja mengaku secara formalitas, Bro Eben, biarlah Bro jadi tuan saya gitu kan. Saya bermajikan sama Bro Eben kan gitu. Hmm. Terus saya matraikan gitu kan. Saya bikin surat perjanjian. Tapi ketika setelah jadi kenyataan, setelah perjanjian itu dilakukan, apa perintah Bro Erben tidak pernah saya lakukan gitu kan. Saya membangkang terus. Nah, itu sebenarnya secara spiritual ini ya. Secara spiritual itu tidak ada, kita ini bukanlah sebuah tuan dan majikan gitu. Apa itulah kira-kira kan. Hmm. Tapi itu cuman ada di kertas gitu kan. Dan saya cuma hanya mengaku-ngaku gitu. Majikan kamu petunjuk langit siapa? Itu Bro Erben. Tapi secara spiritualitas itu tidak ada hubungan saya dengan Bro Erben. Sebab esensi Tuhan itu kan memerintah. Esensi raja itu kan memerintah. Iya, iya. Nah, esensi pencipta yang menciptakan gitu. Berarti dalam hal itu saya katakan masih ada kemiripan dengan Kristen juga kan? Karena di Kristen itu juga relasi kami dengan Tuhan itu ya antara Tuhan dan hamba, cuman bukan hanya di situ saja bro. Di situ contoh kami punya relasi dengan Tuhan ini dari slide saya tunjukkan itu dia pencipta, kita adalah ciptaan. Baru relasi yang berikut itu Allah itu adalah Bapa dan kami anak-anaknya. Jadi bukan hanya Tuhan dan hamba. Nah ini ada yang kedua itu dia gembala, kami ini domba-dombanya. Dan dia Tuhan, kami ini domba hamba-hambanya. Jadi apa yang Bro jelaskan Iya. itu salah satu dari begitu banyak relasi di dalam Kristen. Baru tapi yang berikut ada lagi, dia guru kami murid. Dia pokok anggur, kami ranting. Ini kalau relasi Kristen. Nah, gini-gini ya. Nah, ini Dia sebentar. guru kan gitu kan. Dia guru. Iya, Esensi guru apa? guru mengajar, teladan. Nah, itu. Jadi ketika guru Ini mengajar dia. dan Ah, diterima oleh murid, nah itulah relasinya gitu. nah, tapi maksud aku kan yang Bro sampaikan tadi baru satu poin ya. Kalau kami nih, yang berikut, dia adalah sahabat. Jadi kedekatan kami dengan Allah kami itu kedekatan sebagai seorang sahabat. Namanya sahabat itu kan saling memberi, saling menerima. Baru
dia kan sahabat kita katanya, sahabat yang memberikan nyawanya Iya bagi betul. kita. Baru dia kepala, kami anggota tubuh. Ini gambaran relasi Tuhan dengan orang Kristen. Tapi ada yang paling tinggi, bro. Allah dengan kami orang percaya itu, dan ini paling tinggi. Dikatakan bahwa Allah itu seperti suami dan kami ini seperti istri loh. Ini malah dari kitabnya orang Yahudi ini, Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Artinya di sini relasi yang paling dekat Bapa dengan anak kan ada keterbatasan, bro. Tuhan dengan hamba kan ada keterbatasan. Tuhan itu hamba itu nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya lakukan. Kalau anak itu pun masih ada keterbatasan, ada pembatasnya. Maka dikatakan aku menjadikan engkau istriku untuk selamanya. Artinya di sini ada, aku menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Kalau suami istri kan nggak ada penghalangnya lagi kan, semua buka-bukaan kan. Itulah intimnya kami dengan Allah itu. Jadi kalau Tuhan dengan hamba, ya itu hanya disuruh-suruh, nggak Gini, bisa. sebentar Kalau bos, sebentar. Bapak dengan Gini anak, bro, iya ya. sebentar dulu. Itu esensi pertama ya. Nah, Hmm. esensi kedua antara bapak dan anak. Kami disediakan surga dan neraka, kan gitu. Hmm. Kami jika engkau berdoalah jika apa kan gitu kan. Ada apa dan relasi terus apa sebagai sahabat bro bilang, coba apa permasalahan ada dijawab oleh Al-Qur'an gitu. Nah, itulah petunjuk bahwa umpamanya kan Tuhan itu Maha tahu apa permasalahan nanti manusia ini kan, umatnya. Nah, udah diberitahu gitu. Nah, itulah sahabat kita curhat. Nah, coba cari tahu di Al-Qur'an permasalahan ayatnya itu. Ada itu apa permasalahan contohnya umpamanya. Tapi hamba pun kan kalau bermasalah kan dibantu juga, bro. Iya Cuma betul. masalahnya, maksud aku, Firman itu ya itu gitu. Berpegang teguh pada firman itu ya itu. Maksud aku kalau di dalam kitabnya Bro sendiri, apakah ada memang tulisan atau pernyataan yang mengatakan secara tegas bahwa Allah dan umatnya itu seperti seorang sahabat? Ada nggak? Nah, ini itu kan secara apa ya? Secara substansi memang tidak ada. saya bilang seperti sahabat ya. Nggak tahu juga, belum pernah juga kata-kata itu terima. Cuman secara esensi kami mendapatkan itu gitu. Apa permasalahan ada gitu. Tapi Ada kalau jawabannya. sahabat itu gini kan, kalau sahabat itu kan relasi, bukan, kalau menurut saya gini ya, relasi sahabat itu kan bukan relasi tentang persoalan semata, tetapi sahabat itu artinya gini, teman kita untuk sharing, teman kita untuk curhat, teman kita saling membangun. Makanya kami dengan Allah itu kan, makanya kami kadang menyanyikan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sepanjang hidupku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu, Yesus sahabatku. Jadi kami itu dengan Tuhan itu sahabat. Sahabat di mana dia memberikan, itu kan secara itu bro, itu kan secara formalitas, hanya sebagai maksud aku secara kan esensinya pernah enggak secara esensinya, pamannya bro, apa ya, bro umpamanya merawat anak yatim itu contohnya. Terus gimana cara merawat anak yatim ini? Kan kita curhat pada sahabat nih contohnya, bro, contohnya gini, Pak, saya ini merawat anak yatim gimana caranya gitu. Saya susah, saya sekarang cari uang. Nanti sahabat kan ngasih solusi gitu. Bukan sekedar pengakuan aja kan gitu. Ya, kalau maksud aku kan kalau di yang seperti tunjukkan tadi itu secara ringkas sama bro itu, kalau kami artinya mengatakan bahwa Allah itu sebagai sahabat karena memang dia sendiri mengatakan bahwa kami sahabatnya, kan begitu. Kami mengatakan bahwa dia Bapak kami, dia sendiri yang mengatakan akulah Bapakmu. Kami sendiri, dia sendiri mengatakan kami hamba, maka dia adalah Tuhan kami. Dan itu semua ada dasar-dasar ayat yang menjadi dasar. Tapi memang aku penasaran aja sih tentang Muslim, sejauh mana sih gambaran relasi Muslim dengan Allah Sang Pencipta di dalam keyakinannya. Ya. Dan kalau bisa sih bro, artinya gini kan, karena bro kan berpedoman kitab suci, boleh sih diberikan beberapa ayat sih untuk menjelaskan supaya saya juga tidak bertanya-tanya terus kan. Oke, sini ya dulu ya. Atau mau sholat dulu bro?
Enggak, sebentar ya. Ya 5 menit. Oke, oke, oke. Jadi begini ya. Jadi secara hubungan spiritual, alhamdulillah kami mendapati Tuhan kami ini Tuhan kami dan kami gitu dan kita gitu kadang umat Islam berhubungan secara esensi dan spiritual gitu kan. Dan semuanya gitu. Baik secara sebagai dia Tuhan gitu kan, sebagai dia sahabat kata bro, walaupun secara ya formalitas mungkin susah juga saya cari ayatnya kan. Tapi secara esensi kami berhubungan secara spiritual. Sebagai Karena Tuhan, kan, pertama gini bro, sebagai Tuhan. Pertama ujungnya sebagai Tuhan dulu gitu. Tapi kalau kita tidak mengaku dia Tuhan, kita tidak berhubungan sebagai spiritualitas Tuhan dengan dia, ya semuanya sudah hancur gitu. Sahabat tidak lagi gitu kan, penolong tidak lagi gitu. Ngapain kamu ditolong, kamu aja nggak mau bertuan sama saya kan gitu. Tapi kalau sudah kita mengaku dia adalah Tuhan dan berhubungan secara spiritualitas, maka semuanya akan diberikan kepada kita gitu. Kan gitu. Maksudnya hubungannya secara spiritualitas, maksudnya sebagai Tuhan kita mengikuti apa perintah dia. Tuhan itu kan kuasanya mengkasih perintah kan, dan kita melaksanakannya. Nah itulah terjalinlah tali spiritualitas. Nah ketika tali spiritualitas ini hidup gitu kan, terjalin gitu kan. Nah disitulah Tuhan akan, barulah dia sebagai bapak dan anak ke kita lagi, ya dia sayang sama kita gitu sebagai sahabat. iya. Tapi maksud aku kan gini bro, di beberapa aku nonton video atau ceramah-ceramah ustadz atau di masjid-masjid, saya belum pernah ya mendengar tentang bahwa orang muslim saking dekatnya dengan Allah itu memanggil Allah itu sahabat, atau memanggil Allah itu sebagai bapa, memanggil Allah itu sebagai kekasih atau sahabat terbaik, belum. Tapi banyakkan itu hanya kepada hamba dan Tuhan. Kalau di dalam konsep saya, hamba dan Tuhan itu kan sebenarnya sangat jauh gapnya. Gap di sana. Kalau saya contoh jadi bos, ada hamba, apalagi kalau dalam sistem kerajaan, urusan saya dengan hamba itu kan urusan kepentingan, Pak. Contoh kalau bro ini punya tuan, hambanya, hamba itu nggak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa melakukan. Apalagi kalau kita masuk konteks hamba dalam sebuah kerajaan, itu nggak boleh protes. Pokoknya dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan tuannya tanpa protes. Itu namanya hamba. Dan itu masih ada satu tahap yang sangat rendah relasi di dalam konsep kalau Kristen ya. Tapi dari hamba itu naik kepada sahabat. Dari sahabat naik kepada anak dan bapak. Dari sini naik kepada seperti suami dan istri. Kalau suami istri kan tidak ada penghalang bro. Tidak ada lagi di situ. Kalau bapak dan anak masih ada batasan. Jadi begitu dekatnya lah kami orang Kristen ini hubungannya dengan Allah kami itu, sehingga kami digambarkan seperti suami dan istri. Bahkan dikatakan Kristus kepala, kami tubuh. Sama seperti suami kepala dan istri adalah tubuh. Jadi hubungan yang paling intim di tengah-tengah dunia ini menjadi sebuah gambaran tentang betapa intimnya orang Kristen dengan Allah itu. Itu aja sih bro. Karena gini kan, aku kadang suka dengar-dengar ceramah itu ya. Belum pernah kulihat tentang sahabat, kekasih jiwa begitu ya. Jarang, bukan jarang ya. Aku belum pernah dengar, itu aja. Belum pernah. Nah, jadi begini ya bro. Makanya tetangga kami kan Kristen itu memahami Tuhan Sang Pencipta ini sebuah substansi gitu. Nah ini kebalikannya. Dan kami memahami Tuhan sebagai esensi gitu, entitas gini. Kami selalu memanggil Tuhan itu Ar-Rahman, ya Rahman, siapapun engkau. Jadi begini ya panjangnya ya. Siapapun kau, saya yakin Ar-Rahman itu pasti ada. Tidak penting substansinya itu seperti apa, berfirman ini segala macam. Itu tidak penting bagi kami. Yang penting kami meyakini ya Rahman, ya Rahim kan gitu. Ada 99 nama yang baik itu kan. Nah, itulah panggilan kepada Tuhan kami gitu. Dan kami memahaminya secara esensi, ini kata kuncinya. Tidak sebagai jadi seolah-olah kalau memahami secara substansi, jadi seolah-olah Tuhan itu ada sesuatu yang berbentuk kan gitu. Tidak, kami memahami secara esensi gitu.
Esensi adanya yang Maha Pengasih itu ada gitu. Meskipun kami tidak tahu seperti apa dia gitu. Tapi ya Rahman, siapapun engkau ya Rahman, kan gitu kan. Nah, itulah istilahnya. Tidak penting tak bentuk apa di atas seperti apa. Kami yakin dia itu ada gitu. Yang entitas yang pengasih itu ada, entitas yang penyayang itu ada gitu. Nah, kan gitu. Jadi kami, bro. nah iya. Jadi memang tidak ada panggilan-panggilan sahabat. Masalahnya begini ya, kalau kita memanggil dia sahabat, justru kita esensinya itu terkaburkan gitu. Sahabat kan esensinya itu tempat curhat kan gitu. Atau ya wahai Tuhan tempat curhatku, nah, itu jelas. Nah itu kan sahabat kan gitu. Nah itu jadi kami tidak memahami Tuhan pencipta itu sebuah substansi ya, sebuah apa ya. Begitulah kira-kira. Kalau di Kristen kan konsep sahabat ini kan dikatakan begini. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Bahkan seorang sahabat yang baik itu lebih karib daripada seorang saudara. Itu konteks di Amsal. Di situ baru dikatakan lagi, sahabat itu memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Jadi persahabatan kami dengan Yesus itu artinya persahabatan pada konteks puncak tertinggi dalam sebuah relasi berkorban. Nah, mungkin ini Pak Christian Crusader, silakan dulu Pak. Ya, jadi gini bro, sedikit lagi ya. Jadi Islam itu memang terfokus gitu. Maksudnya gini, ketika ya Tuhan yang memberi petunjuk gitu. Nah itu kan tidak sama dengan sahabat itu kan. Istilahnya konotasinya kan sahabat gitu. Wahai entitas yang maha memberi petunjuk semesta alam gitu. Siapapun dia gitu. Yang penting saya meyakini ya wahai Tuhan yang memberi petunjuk gitu kan. Wahai Tuhan yang memecahkan masalah gitu. Nah itu jadi terfokus gitu. Tidak apa wahai sahabat. Sahabat itu kan konotasi lagi wahai bapak gitu kan. Nah, kan gitu. Atau wahai Yesus gitu kan. Nah Yesus ini kan esensinya apa gitu. Nggak ada esensi. Jadi kita harus memahaminya. Tapi kalau memahami Yesus substansi ada kan. Dia itu dia turun 2000 tahun yang lalu terus dia disalibkan. Kan itu apanya substansi. Apa namanya? Ya substansinya kan itu. Cuma esensinya apa gitu. Nah, makanya kami menyembah beragama ini dengan roh dan kebenaran gitu. Seperti yang dibilang oleh di Alkitab Bro Erben gitu. Nah, gitu. Sebentar ya saya sholat dulu ya. Ada apa dulu atau gimana? Saya mau nambahkan aja. Jadi memang yang dibilang oleh Erben tadi, ya itulah kalau dikatakan itu pola relasi, pola hubungan manusia dengan Allah itu, ya kan menurut iman Kristen. Jadi memang esensinya apa? Jadi kenapa kita memanggil hubungan kita dengan relasi kita dengan Allah itu sebagai hamba, ya? Ada tadi dikatakan sebagai anak, ya. Ada dikatakan sebagai sahabat, ya, kekasih, ya, istri, ya, pola hubungan ini. Tentu ada esensinya, ada tujuannya gitu. Ya, dan semuanya itu memang di dalam iman Kristen itu memang Allah Bapa itu sendiri atau Yesus itu sendiri yang mengajarkannya kayak gitu. Ya. Jadi memang dasar kita sebagai orang Kristen, kami sebagai orang Kristen tentu menyebut ya pola hubungan antara kita dengan Allah itu seperti itu ya memang karena kitab suci sendiri gitu yang menyatakannya ya lewat siapa ya lewat firman Tuhan itu sendiri kan gitu. Nah jadi esensinya itu sebenarnya ingin bahwa Allah itu ingin mengatakan sebenarnya hubungan antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak gitu. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat ketika manusia itu diciptakan, ya kan? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebenarnya. Nah itu. Menurut gambar dan rupa Allah. Kayak gitu. Beda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu ya
Itu tidak apa, Allah tidak menciptakan mereka itu menurut gambar rupa Allah. Hanya manusia yang Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan, kalau di dalam Alkitab kan itu jelas itu. Nah, jadi memang dari dari awalnya Allah itu ya kan menciptakan manusia itu ada hubungan itu. Ya bukan hubungan yang jauh, tapi relasi yang intim itu dengan sang pencipta itu. Nah, itu. Sebenarnya sih ini masih ada Pak Plat ya. Sebenarnya sih saya mau bertanya sih dengan Pak Plat. Ya kan. Tadi Pak Plat Kayaknya nggak lagi sholat nih, sholat. soalnya tadi Pak Plat itu menyinggung bahwa menurut dia juga dalam keyakinannya juga dia menyembah roh Allah itu dalam roh dan kebenaran. Itu di mana ya? Ada tertulis itu. Kalau aku sih belum pernah dengar sih, karena Iya. konsep roh juga di saudara kita ini kan kadang mengatakan roh itu kan Jibril. Jibril Iya, itu kan malaikat di kita. maksudnya. Tapi Iya, nanti mungkin kita tanya lagi nanti. jadi maksudnya itu di mana gitu loh di dalam Quran maupun hadis itu yang mengatakan menyembah Allah itu dengan dalam roh dan kebenaran itu di mana gitu. Kalau kita kan jelas karena memang Allah itu roh. Gitu Memang kalau berbicara relasi kan dari diskusi tadi saya dengan Bro Pelatih itu kan dia mengatakan bahwa yang tertulis itu di dalam kitabnya itu relasi mereka yang sangat terang itu kan antara Tuhan dan hamba masih. Walaupun dia katakan seperti sahabat, seperti bapak, tapi memang datanya tidak ada. Tapi itu hanya pengembangan dari pemahaman tentang Allah sebagai Tuhan itu aja. Tapi kalau kita kan dasar-dasar Alkitabnya kan tadi saya kan tunjukkan juga sama dia. Itu sih, tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi memang kita sebagai orang itu kita memang dari awal itu memang dipanggil dalam relasi yang intim dengan Allah. Iya. Kan gitu. Ya, makanya kita dikatakan apa namanya tadi kalau saya ambil itu ayat Alkitab itu Lukas 17 ayat 10 ya kan? Dia adalah Tuhan, kita hambanya, ya kan? Terus dalam Yohanes 10 ayat 14 kita diibaratkan domba-dombanya, dia gembala kita. Kan gitu. Dalam Efesus 5 ayat 23 dan 30 kita anggota tubuh, dia kepala. Ya kan? Dia pokok anggur, kita rantingnya, Yohanes 15. Jadi banyak sih. Kalau dalam Alkitab jelas tuh. Terus dalam Roma 8 ayat 15, ya kan itu. Dia Bapa, kita anak-anaknya. Jadi memang pola hubungan ini sangat luar biasa kalau dalam Alkitab. Kenapa? Karena memang Allah yang punya inisiatif. Jadi Allah itu Bapa itu yang berinisiatif membangun relasi dengan manusia. Nah itu. Makanya juga sejak awal manusia diciptakan, bahkan sejak awal Allah memilih bangsa Israel, ya kan? Dalam Keluaran 19 ayat 5 itu bangsa Israel itu dijadikan harta kesayangan Allah itu kan, Yahweh itu kan. Bahkan dia katakan Israel itu istrinya. Nah, kalau kita pikir, ya kan, wow, masa manusia itu dikatakan istrinya Allah? Emang Allah itu nanti berhubungan intim kayak kita? Enggak seperti itu, ya kan? Istri itu dilambangkan ya kedekatan hubungan itu. Makanya kenapa pola pernikahan itu Yesus katakan kamu bukan lagi dua tapi melainkan satu. Jadi ketika kita dikatakan istri, ya berarti kita tidak ada lagi kita yang hidup lagi, bukan gitu. Makanya memang Tuhan katakan Allah yang hidup dalam diriku. Kita menyatu gitu. Nah, itu maksudnya itu. Kita bahwa Allah itu menjadikan engkau istriku, dia bilang sama umatnya kan Israel. Itu. Sebenarnya tadi saya mau nanya itu sih. Iya, oke. Bagaimana pola relasi hubungan dalam keimanan Pak Plat ini kan? Setahu saya, ya hamba itu dengan Tuhan itu aja. Kami ini adalah hambamu, kan seringkali kan gitu kan? Itu. Kalau menurut saya sih tidak ada pola hubungan bapak dan anak itu sepertinya ya. Kalau yang saya baca belum ada sih di dalam kitab, di dalam keyakinan imannya Pak Plat. Benar nggak, Le? Iya, betul, setuju. Ya kan? Selesai sih. Ya kalau memang ini tolong diluruskan tuh. Biasanya hamba.
Oke. Jadi udah jelas ya tadi yang ada tertulis di kitabnya menurut pengakuan beliau itu memang masih pada koridor antara Tuhan dan hamba ya. Nah, di situ kalau di keyakinan mereka. Kalau kita anak dan bapak baru udah datang dia. Oke. Jadi tadi saya sambung sedikit ya Bro Eben ya. Oke. Daripada teringat nanti lupa pula. Jadi begini ya, mungkin saya meminjam kata-kata orang Kristen lah ya kan. Memahami secara roh dan kebenaran gitu dengan roh. Maksudnya apa gini? Ketika ada orang mengatakan raja, rohnya raja itu apa gitu? Rohnya raja pasti memerintah gitu kan. Tidak ada yang lain gitu. Jadi ketika raja itu sudah mulai memerintah, nah itulah rohnya perintah, itu adalah rohnya, semangatnya gitu. Semangatnya sang raja itu kan rohnya itu kan memerintah gitu kan. Nah, begitulah kami memahami esensi dari beragama ini, bukan sebagai substansi gitu. Jadi begitupun dengan ini, dengan pemahaman roh lah umpamanya. Kemarin semalam kan Bro Eden kita bicara sedikit tentang roh kan. Nah, roh itu semangat gitu. Ketika umpamanya rohnya pencipta, ya menciptakan gitu. Semangatnya sang pencipta yang menciptakan gitu. Ketika dia menciptakan, nah itu adalah rohnya gitu. Semangatnya kan gitu. Energinya, apalagi kuasanya gitu kan. Nah, raja pun seperti itu gitu. Jadi rohnya itulah rohnya kita apa ya? Roh kita sebagai anak, sebagai hamba gitu kan. Kita mematuhi roh kita ini bersemangat untuk mematuhi perintah Tuhan. Nah, itulah roh sang hamba, itu semangat sang hamba. Gitu. Tapi kalau kita hanya memerintah saja, berarti kamu dipenuhi dengan roh raja itu. Itulah istilahnya kan. Tapi tidak pernah taat. Kamu cuma pengen memerintah, berarti kamu dalam dadamu itu dipenuhi roh raja, itulah apanya, semangat raja gitu. Nah begitu. Jadi ini halus ini. Tapi bro Plat, saya mau nanya ya. Ini saya banyak bertanya ya. Di dalam keyakinan iman ya atau kitab suci Bro Plat ini. Allah itu apakah dia berbentuk roh ya? Setahu saya sih yang saya ini tolong luruskan. Namanya kan zat gitu, zat. Zat itu entitas. Nah, itu. Nah, itu. Jadi entitasnya itu roh kah atau bagaimana gitu loh. Nah, entitasnya itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa kita bayangkan. Jadi Allah itu kan maha gaib, yang di sumber dari Al-Quran itu kan dia maha gaib, maha tinggi gitu. Yang namanya maha gaib, ya maha tersembunyi gitu kan, maha tersembunyi. Iya tidak bisa kan, tidak bisa dijangkau oleh pikiran gitu. Kalau masih bisa dijangkau bukan gaib, masih bisa terilustrasi di dalam benak kita gitu kan, terbayang. Jadi tidak bisa dibayang. Nah makanya roh itu adalah semangat Allah gitu. Jadi apakah roh itu ada Allah? Tidak gitu. Dia menciptakan roh gitu kan. Dia tuh hidup. Dia tuh tidak butuh roh untuk hidup gitu kan gitu. Dia tuh sudah hidup. Tapi gini bro. Ya. Usahakan maaf. Tapi gini bro. Yang saya dengar kan dari beberapa diskusi atau dialog dari teman-teman itu, bahwa di dalam kitab suci atau imannya Bro Plat ini, Allah tuh memiliki tangan, ya kan, memiliki wajah dan lain sebagainya. Nah itu sendiri berarti kan dia kan bukan sesuatu hal yang gaib, karena memang siap. Melalui iman keyakinan imannya Bro Plat bahwa Quran itu kan langsung diwahyukan kan kepada Nabi kan, baginda Nabi kan gitu. Berarti kan menurut keyakinan iman Bro Plat ini kan Allah sendiri yang firman, ya kan, walaupun melalui malaikat Jibril kan, kepada baginda Nabi kan gitu. Semangat suci ya. Nah itu maksudnya itu kok kenapa di dalam Quran itu sendiri ada contohnya Allah itu punya tangan, punya kaki, punya wajah, itu bagaimana? Nah ini ya, ini kan ayat mutasabihat. Jadi untuk memahami hal yang gaib, kita juga memahaminya secara gaib, jangan memahaminya secara substansi.
oh Allah punya tangan, terus tangannya seperti apa? Apakah jarinya 5? Nah, itu secara substansi, tapi secara esensi, maksudnya apa? Tangan itu kan sebuah kekuasaan kan gitu. Nah, esensi dari tangan itu adalah kekuasaan gitu. Dia bisa menjangkau apa saja. Jangan dipahami secara substansi. Substansi itu tangan Allah berarti punya jari 10 atau berapa ya? Terus bentuknya apa? Itu secara substansi. Nah, kan gitu. Ini masalahnya gaib kan gitu. Jadi makanya kita harus memahaminya secara roh gitu. Rohnya tangan itu apa? Kekuasaan, dia bisa menjangkau apa aja gitu. Itulah rohnya tangan kan gitu. Itulah kira-kira. Oke. Jadi memang yang tadi Bro Plat bilang tadi, menyembah dia, ya apa saya katakan bahwa memang Bro Plat itu mungkin mengambil statement juga dari Alkitab kan, menyembah Allah itu kan dengan roh dan kebenaran. Gitu. Ya itu kan apa Yesus kan. Nah, saya mau jelaskan tadi ya pola hubungan dalam kekristenan. Jadi memang kami sebagai orang Kristen memang gitu. Apa dasar kami? Contohnya tadi seperti tadi yang dibilang oleh Erben, ya kita ini adalah hamba, ya anak, kita memanggil dia Tuhan, Bapa, ya pokok anggur, kami ranting-rantingnya, ya kan, kami domba, dia adalah gembala, ya, dan lain sebagainya kan, termasuk juga kami ini mempelai perempuan, istri, dia suami, ya mempelai laki-laki. Karena memang firman Tuhan sendiri, ya Yesus sendiri juga mengatakan seperti itu, gitu. Itu dasar kami. Jadi kami itu memanggil Allah itu ya dalam sebuah pola hubungan seperti yang saya bilang tadi, karena memang Allah sendiri ya kan yang menyatakan itu pada kami. Nah itu. Iya betul. Saya tidak menjelaskan juga. Kalau Yesus atau Tuhan itu atau Allah itu tidak menyatakannya, kami tidak akan pernah menyebut dia. Iyalah. Kita kan berpegang teguh kepada ini kitab suci kan. Gitu loh. Dan juga gini bro, itulah pola hubungan intim. Jadi gini, sebenarnya kita harus sadari loh, ya kan. Nah kalau di Alkitab itu jelas dalam kitab Kejadian bahwa Allah itu menciptakan, menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa. Sebenarnya ini titik poinnya, gitu. Jadi manusia itu tidak hanya diciptakan debu tanah, tidak, atau dari tulang rusuk, tidak. Tapi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dari awal saja sebenarnya, ya kan, ketika Allah itu menciptakan manusia, dia itu ingin punya hubungan relasi yang intim dengan ciptaannya. Beda dengan ciptaan yang lain. Manusia itu spesial. Makanya, mengapa pada awal sebelum manusia jatuh ke dosa itu, manusia sempurna, gitu. Tidak ada cacat noda, sempurna, gitu. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tapi kemudian ketika manusia itu lebih mendengarkan ya bujuk rayu, godaan, cobaan si iblis itu, dia jatuh dalam dosa, gitu loh. Nah itu, jadi memang itu yang harus kita sadari gitu. Jadi memang sejak awal itu kita tuh memang punya hubungan relasi yang intim dengan Sang Pencipta, dengan Allah itu sendiri. Makanya karena keintiman kita karena kita intim dengan Dia, ya Allah itu mengutus firman-Nya gitu loh ke dunia ini itu untuk menjadi daging. Itu sebenarnya polanya seperti itu. Nah, mungkin berbeda dengan keyakinan iman Pak Plat kan. Nah, kalau di kitab suci Pak Plat mungkin tidak ada dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada kan gitu. Hanya mungkin dari debutan aja. Tuhan gitu. Diciptakan. Jadi gitu. Jadi memang semangat Tuhan. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi memang beda gitu. Karena memang di dalam Alkitab itu ya kan ada pola, memang dari awal tuh relasi intim kita dengan Tuhan tuh sudah ada. Ya betul. Gitu. Justru relasi kita tuh terputus karena dosa. Itu. Karena dosa itu. Silakan. Plat. Ya, jadi memang ya benar juga sebenarnya kan kata Bro. Itulah yang tertulis dalam Bible gitu, Alkitab. Ya, benar ya. Cuman kalau dari perspektif saya pribadi kan memahaminya kan bahwa dulu Yesus ini maaf ya. Jadi memang Yesus ini diturunkan pada umat Yahudi itu pola pikirnya itu tinggi-tinggi gitu. Orang filosofi semua gitu. Jadi kalau kebanyakan sekarang kan mereka memahami secara lurus-lurus saja gitu.
secara apa ya, secara lurus-lurus saja, padahal tinggi gitu secara waduh, ada telepon sebentar ya. Silakan.